Pondok Pincang, Kota Semarang, Kecamatan Gunung Kota Semarang. Ada Pak Dan Ramil, Maturun Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat ini kesana lagi ya, Pak Camat ke Al-Bialal. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah, para guru dan seluruh Korsarpen Kecamatan Gunung Pati, termasuk juga kepala Korsarpen, Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa bertemu. Dan yang kedua, saya mohon maaf, acaranya ini mestinya kan di Kecamatan Gunung Pati, tapi karena saya menghitung waktu Bapak Ibu sekalian, karena kebetulan saya ini tadi langsung dari bandara. Jadi saya karena ingin ketemu dengan Bapak Ibu, sehingga saya minta acaranya diganti di rumah dinas. Dan nanti jam 10 ini kan juga ada halal-bihalal dari tim penggerak PKK Kota Semarang, juga mengundang sampai ke RT RW ya Mas ya, sampai RT RW. Saya takut karena ketua tim penggerak PKK-nya suami saya, nanti kalau saya tidak datang bisa tidak dibuka pintu. Jadi saya bagi-bagi tugas, bagi-bagi waktu, sehingga saya minta kemarin ke Mas Bambang untuk bisa geser ke rumah dinas. Jadi biar juga Bapak Ibu sekalian mungkin yang belum pernah ke rumah dinas bisa reksani tempat di sini di rumah dinas Wali Kota Semarang. Dan yang utama adalah ini acara halal bihalal. Tentunya saya mewakili pemerintah Kota Semarang dan pribadi keluarga mengaturkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan tentunya kita bisa menjadi manusia-manusia yang kembali suci, manusia-manusia yang kita bisa mengabdikan diri kita ke masyarakat. Tentunya berkah juga kita nantinya memberikan manfaat kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, tentunya hari ini bukan sekedar pertemuan rutin saja, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa mengenal satu sama lain. Bapak Ibu mungkin sebelumnya belum pernah ketemu, tapi dengan kegiatan seperti ini kita bisa bersilaturahmi. Saya mungkin juga baru pertama kali mungkin ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Makanya monggo Pak Camat, makanya saya merasa bisa memberikan waktu sedikit kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin mohon maaf Pak Camat harusnya ke Kecamatan Gunung Pati, tapi karena tadi saya sampaikan karena saya mungkin waktunya sedikit, sehingga saya minta di rumah dinas. Jadi habis ini saya akan bilang sama ajudan, habis ini nanti lewatnya tol untuk ke Ubis. Bapak Ibu sekalian, kita tentunya kalau Bapak Ibu sebagai pendidik banyak hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, matur panjenengan adalah manusia yang pribadi yang hebat. Kenapa hebat? Belum tentu kita ini bisa seperti panjenengan. Bagaimana panjenengan ini bisa istilahnya mendidik, bagaimana bisa mendampingi satu kelas satu anak ini isinya 30 gitu ya. Jika saja punya anak satu belum tentu ngopen ini iso. Sehingga itu tentunya adalah harapan anak-anak kita di masa yang akan datang ini ada di bulan Februari. Kami hanya bisa memberikan support, apalagi dengan kurikulum sekolah yang ada. Tadi malam saya ketemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau memberikan pesan, tolong anak-anak ini coba untuk mulai sekarang ini seperti seperti kita ini kan mungkin sepanjang ini mesti apa ya, hormat kepada orang. Kemudian kita
hasilnya tempat mengajar Ibu Kartini. Tapi ternyata di sana ini namanya beda. Kalau di Jepara karena beliau putri dari Bupati, waktu lahir beliau namanya Raden Ajeng Kartini. Tapi begitu menikah berganti nama Raden Ayu Kartini. Dulu itu kalau kita namanya diajari itu pakainya sablak atau semacam kayak papan tulis tapi kecil. Bapak Ibu tahu filosofinya apa? Ibu perso filosofinya apa? Bahwa di zaman dulu orang itu mungkin bisa lebih pintar karena begitu menulis kan langsung dihapus. Kalau tidak ingat, ya pastinya ya wis lali kabeh. Tapi kita kan harus selalu bisa ingat. Tapi zaman sekarang kan enggak. Kalau kita butuh apa-apa kan nggak Google ini nggak langsung buka bisa. Tapi zaman dulu itu nggak ada. Karena kemarin kita melihat kayak diorama atau contoh gitu ya. Jadi ada anak-anak perempuan yang belajar duduk di bawah jadi kayak patung-patung. Dia bawanya kayak sablak gitu. Jadi itu adalah menggambarkan kita menulis itu kan apa yang diajarkan. Tapi kan namanya sablak segini kan pasti harus hilang lagi. Nah kemudian juga ini adalah salah satu daya pengingat orang-orang zaman dulu. Sehingga mungkin zaman dulu itu orang harus berusaha untuk bisa teringat, bisa mengingat. Kemudian juga yang harus kita lakukan adalah pada saat sekarang Bapak Ibu. Ini bagaimana menanamkan anak-anak ini untuk cinta atau paham dengan kearifan lokal. Kita tahu sekarang beras naik, itu ibu terutama bawang berambang bawang muda, gula muda. Tapi kalau kita ajarkan anak-anak mulai nanam urban farming dan sebagainya, ini kita tidak akan takut terhadap masalah pangan. Jadi malam saya ketemu soal ke Ibu Megawati, ini akan beliau kami sedang membantu menyusunkan menu makanan non beras. Jadi waktu itu mungkin kalau ada persatuan yang ikut ya waktu di Sita 5. Ini sedang disusun bagaimana makanan-makanan non beras. Tapi mungkin Bapak Ibu kalau nggak makan beras, nggak makan nasi, mungkin bilangnya belum makan. Pagi-pagi kita sudah makan roti, tapi belum nasi, tetap belum sarapan. Nah ini yang kita perlu lakukan sehingga akan datang anak-anak ini generasi emas Indonesia. Jangan sampai anak-anak terkena stunting. Alhamdulillah Bapak Ibu, kemiskinan, stunting, pengangguran di tahun 2023 menurun semuanya di Kota Semarang. Kemudian lagi pertumbuhan ekonomi. Saya besok akan mewakili Bapak Ibu sekalian akan menerima penghargaan 10 terbaik kota di Indonesia di dalam penyusunan laporan. Jadi hari ini juga ada, tapi saya minta diwakili oleh Pak Asisten 1 untuk juga menerima penghargaan standar pelayanan minimal. Jadi itu lebih ke kebijakan publik, pelayanan publik. Alhamdulillah Kota Semarang juga masuk ke dalam 10 besar kota terbaik di dalam SPM-nya. Karena hari ini saya halal bihalal dengan Bapak Ibu dan nanti siang saya juga berdoa karena saya juga akan diwisuda karena saya tetap walaupun sudah tua tetap sekolah gitu. Makanya saya minta hari ini biar dalam kalau kerso dari Konservan Gunung Pati itu bisa di rumah dinas karena biasanya dari bandara langsung ke sini sehingga nanti bisa
masuk ke publis untuk acara tim penggerak PKK Kota Semarang, sehingga waktu seperti ini memang harus berbagi dan tentunya tidak mengurangi rasa mohon maaf saya pada Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya yang pesan saya terakhir adalah Bapak Ibu tetap guyup, tetap rukun, dan kemudian bagaimana kita bisa memajukan pendidikan di Kota Semarang. Pak Bambang ini juga sedang menggodok, kemarin sudah menyampaikan akan membuat program namanya Gerbang Kota, Gerbang Harapan, yaitu di mana Gerbang Harapan ini kita akan, atau pemerintah kota ini membuat program untuk membantu anak-anak yang kena, mohon maaf, di KDRT, kena mungkin orang tuanya bermasalah atau mungkin di dalam batas kemiskinan, sehingga anak kalau mungkin sekolah negeri sudah dapat udah gratis ya Mas ya, tetapi kan mereka butuh namanya mungkin uang jajan, mungkin juga kebutuhan-kebutuhan yang lain, sehingga mereka bisa seperti anak-anak yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu program-program di mana kami terus-menerus melakukan inovasi-inovasi agar pendidikan di Kota Semarang ini semakin maju. Pak Bambang alhamdulillah kemarin di Dinas Ketahanan Pangan juga bisa menelurkan atau membuat inovasi namanya Pak Rahman, Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman, dan tahun lalu atau 2023 mendapatkan penghargaan sebagai gerakan pangan murah terbaik se-Indonesia. Padahal ini adalah kota. Makanya kalau kepala dinas ini bisa berinovasi, Pak Camat, kemudian kepala-kepala konsampen bisa melakukan inovasi, tentunya ini akan membuat Kota Semarang ini semakin lebih hebat, semakin mendapatkan apresiasi. Penghargaan ini adalah bonus, tetapi bagaimana inovasi-inovasi itu bisa memberikan support, bisa memberikan indikator-indikator ini bisa turun semuanya. Contoh ini tadi stunting ini sudah semakin turun. Stunting, kemudian kemiskinan ekstrim di Kota Semarang sudah 0%. Kemudian juga laju pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi di kota-kota lainnya ini turun, Kota Semarang ini malah naik. Bahkan kemarin kami mendapatkan satu indikator, yaitu Kota Layak Huni. Kota Layak Huni yang sampai 10 juta penduduk atau wilayahnya ini yang luas, Kota Semarang ini indeksnya tertinggi se-Indonesia, 73,3. Indikator-indikatornya apa saja? Adalah sekolah, termasuk pendidikan ini salah satunya. Kemudian kesehatan, air minum. Jadi indikator-indikator ini menunjukkan bahwa Kota Semarang ini sangat peduli terhadap salah satunya pendidikan. Di tahun 2025 pemerintah Kota Semarang juga sudah menganggarkan, Kota Semarang ini sudah menganggarkan untuk pendirian SMP baru lagi. Tapi kalau SMA memang harus yang dilakukan adalah oleh pemerintah provinsi. Tapi ini adalah bentuk bagaimana kita ini memajukan anak-anak kita. Dan sekali lagi kami matur nuwun pada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pendidik, agar kita bisa mengawal anak-anak kita di 2045 menjadi generasi emas Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat pada Bapak Ibu semua, setelah ini kami juga akan mohon pamit untuk melakukan kegiatan yang lainnya agar bisa rata semuanya. Matur nuwun Pak Danramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, karena saya juga utang. Kenapa saya duduk parti ini
ini saya harus datang karena setiap kali acara di Gunung Pati saya banyak nggak bisanya, sehingga saya paksain, saya pokoknya via carane yang Gunung Pati ini saya bisa satu-satu bisa hadir dan bisa bertemu dengan panjenengan. Jadi biar karena 16 kecamatan jangan sampai dikira tidak merata untuk hadirnya, tapi memang kebetulan pas kegiatan-kegiatan di Gunung Pati ini pas selalu bersamaan dengan kegiatan yang lain. Kayak kemarin ada saji Niwondo itu, saya ada kegiatan yang menyebut juga dengan pemerintah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi berkah selalu, sukses selalu, dan insya Allah kita akan menjadi insan yang dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum.